Hai. Kita mau satu-satu bersama-sama, siapkan hati, siapkan Alkitabnya juga dibawa. Yuk, kita mau sembah Tuhan sama-sama ya. Let's worship Him. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu selalu datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Urapi saat itu kami ya Tuhan Yesus, biar Engkau hadir Tuhan. Kami rindu padamu. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan. Dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan Yesus. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Sekali lagi, lebih tinggi lagi, angkat tanganmu, katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan saat kami menyembah-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami menyembah-Mu, oh Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya.
mengangkat hatimu dan menyembah, sebab Dia yang layak dipuji, yang layak untuk disembah. Hiramaya Ramaya Ramaya Sirama Ramamu, Hiralaya Ramaya Ramaya Ramayamu, Hiralaya Ramaka Ramaka Masih, Hiralaya Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan pujian bagimu, kami berikan padamu hormat pujian, penyembahan Tuhan yang terbaik hanya bagimu Yesus. Oh, kami datang padamu ya Tuhan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu. Oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan ku nikmati, oh ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, Yesus Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu dan menyembah dengan segenap hatiku, menyembah-Mu saat kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami rindu selalu untuk menyembah-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mencintai hadirat-Mu, kami suka tinggal dalam hadirat-Mu. Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan datang, jumpai setiap kami dimanapun kami berada. Datangi kami Tuhan, kami mau Tuhan merasakan hadirat-Mu nyata Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sebentar lagi akan membaca firman Tuhan. Kami juga mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami rindu Tuhan berbicara secara pribadi dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita sama-sama ya. Ayo Alkitabnya semua diambil. Kita akan baca di Amsal 24. Kalian nanti baca secara keseluruhan satu fatsal, tapi kita di sini akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Nanti kita baca bergantian, dua ayat, Kak Yeni, Kak Sasa, dan Kak Rener. Sudah? Sudah dapat semua? Amsal 24 ayat 1 sampai 14. Aku akan mencari, ayat 1, jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh, ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu.
Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemacungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Hai anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, di ayat yang ketiga dikatakan dengan hikmat, rumah didirikan dan dengan kepandaian itu ditegakkan. Kakak sempat berpikir ya waktu baca ayat ini, dengan hikmat rumah didirikan. Benar juga ya, kalau kita mau bangun sebuah rumah, mungkin kita panggil tukang-tukang untuk bangun ya, bangun temboknya, bangun atapnya, kita butuh tukang-tukang. Tapi ternyata bukan cuma butuh tukang-tukang, kita butuh juga orang yang memikirkan bagaimana cara membangunnya yang baik dan benar. Jadi enggak hanya cuma asal berdiri, tapi kemudian hasilnya enggak bagus atau jadi salah kemudian harus dibongkar ulang. Enggak seperti itu. Bahkan apalagi kalau kita mau membangun sebuah gedung yang tinggi dan besar, maka dibutuhkan orang-orang pintar. Ya, mungkin ada arsitek, ada teknik sipil, ada orang insinyur untuk yang khusus untuk pembangunan. Untuk memikirkan bagaimana gedung itu bisa dibangun dengan kuat dan kokoh. Dan benar, ya, ayat ini mengatakan dengan hikmat rumah itu didirikan, bukan hanya dengan kekuatan. Karena ternyata lebih berguna untuk kita itu mengejar yang namanya hikmat, kebijaksanaan dan pengetahuan daripada apa yang dinamakan dengan kekuatan fisik. Di ayat yang ke-5 dan 6 dikatakan, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan kau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, ternyata lebih berwibawa daripada orang yang kuat, yang punya kekuatan secara fisik. Kakak langsung inget nih cerita tentang Daud dan Goliat. Kalian kan pasti tahu ya ceritanya tentang Daud dan Goliat. Kalau secara fisik, secara kekuatan, Daud dengan Goliat pasti jelas kalah sudah, ya kan? Kekuatannya Daud mungkin cuma kecil. Sedangkan Goliat berkali-kali lipat, bahkan mungkin berpuluh-puluh kali lipat lebih kuat daripada Daud. Tapi kenapa Daud itu bisa menang melawan Goliat? Yang pasti karena Tuhan menyertai ya, karena Tuhan itu menyertai Daud. Tapi kakak juga berpikir karena Daud itu punya hikmat. Ketika dia mau menyerang, berperang melawan Goliat, dia enggak asal-asalan. Dia tahu senjata yang akan dia pakai. Karena itu di dalam firman Tuhan dikatakan dia mengambil 5 batu umban. Ya, kenapa dia enggak ambil batu yang besar? Kenapa dia enggak ambil 10 batu? Kenapa dia enggak ambil benda yang lain? Karena dia pasti punya perencanaan. Karena dia pasti punya rencana dengan 5 batu ini. Sebelum dia berperang melawan Goliat, dia sudah pikir, batu yang pertama ini nanti aku akan kenakan ke dahinya Goliat. Kalau ternyata sampai belum jatuh, aku akan pakai batu yang kedua. Aku akan kenakan ke bagian mana, titik-titik yang mematikan untuk bisa menjatuhkan Goliat. Daud ini bukan asal-asalan lempar, mungkin cuma kena bahunya, nggak membuat Goliatnya jadi jatuh. Tapi dia sudah punya perencanaan dengan 5 batu ini, area-area mana yang akan dia serang untuk Goliat. Dan itu yang membuat dia itu tepat sasaran di dahinya Goliat. Dan 1 batu aja cukup untuk Goliat itu jatuh dan dia menang. Itu loh hikmat. Tidak perlu dengan kekuatan, dia harus pukul berkali-kali lipat. Ya, tinju sana tinju sini, tapi kecapean terus malah jadi kalah. Enggak, 1 kali umban dan musuhnya jatuh. Itu yang dinamakan hikmat. Ya, hari ini kita belajar untuk kita mengejar yang namanya hikmat kebijaksanaan dan pengetahuan lebih daripada kekuatan fisiknya kita. Kekuatan fisik perlu ya.
butuh memang, tapi kita akan mengejar hikmat, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Karena dengan hikmat dan kebijaksanaan, maka kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di hadapan kita, di dalam kehidupan kita itu dengan cara damai, bukan dengan kekerasan fisik. Mungkin aja ada teman yang menjengkelkan nih Kak, ada teman yang sukanya main kasar sama aku. Nggak perlu kita pakai kekerasan juga untuk menghadapinya. Kita langsung bertengkar, kita langsung pukul, nggak perlu pakai kekerasan. Kita bisa minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, gimana Tuhan aku menghadapi temanku yang menjengkelkan ini? Tuhan bisa kasih hikmat, mungkin kasih kata-kata yang baik, atau beri sesuatu dia sesuatu, hadiah mungkin, atau yang dia sukai, atau ajak dia ngobrol sesuatu yang menyenangkan bagi dia. Tanpa harus pakai kekerasan, kita bisa tetap berteman dengan orang itu, kita tetap bisa berbaikan, ya enggak pakai marah-marahan, karena Tuhan ngasih hikmat. Enggak harus pakai dengan kekuatan fisik. Mungkin kalau kita lihat banyak orang yang kalau badannya besar itu lebih suka marah ya kan, karena apa? Karena merasa dia kuat, ya sedangkan yang badannya kecil, yang lemah merasa aduh enggak berani gitu. Enggak harus dengan kekuatan fisik. Ya, enggak harus dengan kekuatan fisik. Justru kalau kalian ikuti devotion beberapa hari yang lalu dikatakan orang yang berhikmat itu punya panjang sabar. Orang yang berhikmat itu akan tidak mudah untuk marah dan pakai kekerasan fisik dalam menghadapi masalah. Ya contohnya lagi nih, ketika kita mau menghadapi ujian, terus gimana? Kita mati-matian belajar, harus dong belajar. Tapi mungkin kita belajarnya sampai malam-malam, lupa tidur, lupa makan. Kita hanya belajar pakai kekuatan sendiri. Ayo coba kita minta sama Tuhan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengatur waktunya kita. Tuhan, aku ini besok mau ujian ini Tuhan. Waktuku mepet ini, bahannya banyak. Apa yang harus aku lakukan Tuhan untuk aku bisa belajar? Ya, Tuhan mungkin kasih hikmat. Ayo belajar waktu istirahat, jam istirahat. Oh iya ya, waktu jam istirahat yang lainnya main-main, mungkin pegang HP, main HP. Kalian pegang buku, belajar, baca buku. Atau ketika dalam perjalanan nih kalian dijemput dari ke sekolah, ke rumah, ada waktu nih di dalam perjalanan kalian buka buku belajar, nggak hanya untuk mungkin tidur atau ngobrol, tapi dipakai untuk belajar. Minta hikmat. Orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang punya kebijaksanaan, maka nggak perlu pakai kekuatan fisik untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Oke. Terus gimana Kak untuk kita bisa kan dapat hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan? Kalau pengetahuan bisa kita dapatkan dari belajar di sekolah, baca banyak buku, bisa belajar di YouTube, ya ada banyak hal bisa kita pelajarin, bisa menambah pengetahuan kita. Tapi kalau hikmat dan kebijaksanaan, kita bisa minta sama Tuhan. Tuhan beri aku hikmat. Dan ada dua cara nih kita bisa dapat hikmat dari Tuhan. Yang pertama, ada satu ayat yang mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kalau kita mau punya hikmat dari Tuhan, yang pertama adalah takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan membuat kita tuh tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita nggak main-main dengan hidupnya kita. Kita tahu jaga hidupnya kita. Oh, ini perlu kita lakukan, ini nggak perlu kita lakukan. Ini kita nggak mau ikut-ikutan sama teman. Itu membuat kita berhikmat. Yang kedua adalah mengenal yang Maha Kudus. Mengenal Tuhan lewat mana? Ini. Lewat firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari, merenungkan firman Tuhan setiap hari, dengar firman, suka dengar firman Tuhan di ibadah, di CG. Itu membuat kita kenal dengan Tuhan. Dan semakin kita kenal dengan Tuhan, maka Tuhan itu akan bukakan isi hatinya. Maka Tuhan itu akan kasih hikmat yang tidak kita dapatkan dari pengetahuan belajar di sekolah. Tuhan akan tambahkan hikmat pengetahuan ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita dengar secara pribadi dari Tuhan. Nggak perlu pakai kekuatan fisik, tapi ayo kita kejar yang namanya hikmat kebijaksanaan dan pengetahuan yang datang dari Tuhan. Mau? Kalau kakak mau dong, aku mau Tuhan punya hikmat, ya punya kebijaksanaan. Ayo kita minta sama Tuhan, mau sama-sama? Ayo kalau mau angkat kedua tanganmu sama-sama, kita mau berdoa.
Shikara bara 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 shikara la bara 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 bara. Shikere bere 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 bere. Shikara bara 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 bara. Kami minta hikmat-Mu Tuhan. Kami minta roh takut akan Allah itu ada buat kami Tuhan. Kami minta haus dan lapar akan firman Tuhan itu ada buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang membuat kami penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Jadikan kami menjadi anak-anak yang smart Tuhan. Bukan hanya kami memakai kekuatan kami secara pribadi, tapi kami mau Tuhan punya hikmat yang datang daripada Tuhan. Urapi kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Minta kepada Tuhan hari ini. Syakana mayarala para 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 shikara para 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 shikara para 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 shikara para 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 shakara mayarala bakara mayarala para 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 shikara para 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 para. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan hikmat-Mu, penuhi kami dengan pengurapan-Mu yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami mengenal-Mu secara pribadi, ketika kami dekat dengan-Mu Tuhan, kami akan mendengar Engkau berbicara, menuntun kami. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan, menuntun setiap langkah hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Tuhan, terima kasih kami akan mengejar itu lebih daripada yang lain, mengejar hikmat, kebijaksanaan, dan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terimalah berkat, hikmat, kepandaian, kebijaksanaan, pengetahuan lebih 10 kali lipat lebih daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang menerima hikmat, berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Yang luar biasa ya, begitu powerfulnya hikmat Tuhan. Dan tahu nggak teman-teman, hikmat Tuhan itu membuat kita bisa melakukan perencanaan yang tepat terhadap apapun juga yang kita hadapi. Misalnya kita punya masalah, karena hikmat Tuhan beserta dengan kita itu bisa punya perencanaan yang tepat. Seperti Daud tadi ya, yang sudah diceritakan oleh Kak Yeni. Nah, Kak Yeni tadi juga sudah bilang, firman Tuhan, Alkitab ini ya, sumber hikmatnya dari Tuhan. Setiap hari kita bisa baca, setiap saat kita bisa baca. Ayo teman-teman, punyai waktu khusus untuk baca firman Tuhan. Bukan hanya sekedar baca, tapi merenungkannya siang dan malam. Dipikirin baik-baik. Mungkin hari pertama ada hari di mana, Kak, nggak tahu ini tentang apa ya. It's okay, nggak apa-apa. Tetap baca ya. Tetap baca terus. Kalian juga bisa kok diskusi, coba di CG. Aku tadi baca firman, tapi kok nggak ngerti ya artinya apa. Kakak percaya hikmat Tuhan itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita semua. Amin. Oke, sampai di sini dulu saat teduh hari ini, dan jangan lupa saat teduh selanjutnya. Bye. God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu, dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.